Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun saja kamu berada di pagi hari ini bersama aku Doni yang akan menemani kamu sahabat selama 1 jam ke depan di program belajar di RRI. Dan pastinya sahabat kreatif di edisi hari ini tanggal 3 Juli 2020 kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan mengisi di program belajar di RRI kali ini dengan Bang Rikas Prabowo tentang mata pelajarannya yang kali ini adalah tentang sejarah Indonesia. Temanya sendiri adalah perang melawan tirani Jepang. Tapi sebelum itu Doni coba menyapa dulu dengan Bang Rikas Prabowo ini. Halo. Halo, Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Rikas? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Siap untuk memberikan materinya Bang di hari ini? Siap. Siap ya, murid-muridnya juga ready semua ya? Murid-murid sudah saya himbau untuk mendengarkan juga. Oke, siap. Nah, ini juga buat kamu-kamu yang mungkin pengen bertanya nanti dipersilahkan mungkin terkait materi ini di WhatsApp ataupun di SMS Pro 2 bisa di 0811 570 1018. Doni ulangi lagi dicatat 0811 570 1018. Jadi buat yang bertanya sangat terbuka sekali Bang ya. Silakan aja boleh. Oke, siap. Bang Rikas, mungkin boleh langsung penyampaian materinya nih Bang. Ya, baik. Selamat pagi para pendengar Radio RRI, baik umum, siswa, guru, dan sebagainya. Hari ini saya diminta oleh RRI untuk menyampaikan materi sejarah Indonesia, ya, yang temanya tentang saya pilih melawan tirani Jepang. Ini sesuai dengan tema yang ada di buku Sejarah Indonesia kelas 11 ya. Meskipun apa ya istilahnya tahun ajaran baru belum mulai, sekolah belum mulai, tapi memang belajar tidak boleh putus, bisa dilaksanakan di mana saja. Dan ini menyambung materi semester kemarin yang sempat terputus ya gara-gara COVID-19. Karena materinya harus dipadatkan, jadi materi-materi ini sebenarnya tidak sempat tersampaikan mungkin oleh Bapak Ibu Guru Sejarah di seluruh Indonesia, jadi mungkin bisa sedikit kita ulang sebagai pengayaan dan mungkin dapat digunakan di masa yang akan datang. Melawan tirani Jepang ini bagian dari materi Indonesia pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai 1945, dan ini menjadi subtema yang ada dalam bab tersebut ya. Langsung saja adanya perlawanan rakyat terhadap bala tentara Jepang Dai Nippon di Indonesia itu kita nggak bisa lepaskan daripada banyak sekali yang namanya banyak sekali namanya kekejian-kekejian, kemudian kemelaratan, penyiksaan dan sebagainya yang timbul daripada penjajahan Jepang selama berada di Indonesia ya. Kemudian lambat laun memang sih waktu pertama kali Jepang masuk ke Indonesia itu begitu disambut rakyat ya, karena rakyat Indonesia yang memang sudah dari dalam hati, kemudian dari beratus-ratus tahun mungkin sudah benci banget dengan Belanda ya, sudah mendarah daging, nggak senang dengan Belanda, tiba-tiba datang orang Asia yang mengaku saudara tua dan ingin membebaskan wilayah Asia dari penjajahan Belanda. Siapa yang tidak tertarik waktu itu. Jadi waktu Jepang masuk ke Indonesia memang begitu disambut oleh rakyat, karena rakyat menaruh harapan besar pada Jepang untuk mengusir orang-orang Belanda atau orang-orang Barat. Kemudian lambat laun Jepang ternyata tidak ada bedanya dengan penjajah sebelumnya ya. Jadi waktu awal-awal emang baik ya sama rakyat Indonesia, tapi lama kelamaan beberapa kebijakan Jepang itu menindas rakyat ya. Awalnya memang diterima, tapi lama-lama ketahuan. Contohnya seperti begini. Waktu Jepang pertama kali masuk itu seluruh kegiatan politik dilarang ya. Jadi seluruh partai politik, organisasi-organisasi politik itu dilarang atau dibubarkan. Jadi hal ini membuat kecurigaan oleh orang-orang pergerakan, Mbak. Jangan-jangan suatu saat ada satu hal yang tidak beres dari penjajahan Jepang. Setelah organisasi politik dan parpol dibubarkan oleh Jepang, kemudian Jepang juga banyak sekali melakukan sensor-sensor terhadap media, baik
radio maupun media massa cetak, koran ya waktu itu ya. Jadi hanya boleh korannya Jepang, ya, kemudian radionya juga hanya boleh radio Jepang. Masyarakat Indonesia yang saat itu memiliki radio juga radionya banyak yang disita oleh Jepang. Ya. Jadi memang tidak boleh ada media-media lain selain media yang memang disiarkan oleh Jepang. Jadi itu timbul kecurigaan awalnya dari rakyat dari kebijakan Jepang seperti itu yang banyak melakukan sensor-sensor dan pelarangan-pelarangan terhadap aktivitas warga. Nah, perlawanan masyarakat di Indonesia terhadap penjajahan Jepang itu saya jelaskan dulu secara umum itu ada dilihat dari bentuknya itu ada 3 bentuk. Yang pertama perlawanan melalui jalur kooperatif, ya. Kemudian perlawanan melalui jalur bawah tanah dan kemudian perlawanan melalui jalur bersenjata. Perlawanan melalui jalur kooperatif itu maksudnya bekerja sama. Dalam artian begini, orang-orang Indonesia, pihak-pihak Indonesia itu bersedia bekerja sama dengan Jepang, tetapi sebenarnya di belakang kerjasama itu, di belakang layar secara diam-diam itu melakukan suatu perjuangan atau suatu upaya agar menimbulkan rasa-rasa atau semangat-semangat kepada bangsa Indonesia atau kepada rakyat untuk cinta tanah air, mampu merdeka dan sebagainya. Bentuk perlawanan secara kooperatif atau kerjasama ini itu dipraktikkan oleh Soekarno dan Hatta ya. Jadi memang Bung Karno itu termasuk tokoh yang kooperatif terhadap Jepang, tapi dalam artian bukan kooperatif yang memang manut apa-apa bukan. Tapi Bung Karno dan Hatta itu dia memanfaatkan situasi Jepang yang percaya pada dirinya sebagai pemimpin nasionalis. Jadi Soekarno dan Hatta secara diam-diam dapat mengajak masyarakat Indonesia untuk mempunyai jiwa merdeka dan bersatu. Ya. Jadi bukan dalam artian antara bos dengan kacung, bukan, tapi memang antara kooperatif kerja gitu ya, kooperatif kerja. Itu Soekarno dan Hatta. Makanya kalau ada orang bilang orang-orang Barat bilang Bung Karno itu kolaborator Jepang, sebenarnya bukan kolaborator Jepang dalam artian istilahnya, dalam artian benar-benar membantu Jepang, manut sama Jepang apa segala macam, bukan, tapi Bung Karno memanfaatkan situasi tersebut. Kemudian pergerakan yang lain dilihat dari bentuknya itu bentuk bawah tanah atau perlawanan bawah tanah. Perlawanan bawah tanah ini dilakukan oleh orang-orang kiri ya, orang-orang kiri dari orang-orang sosialis maupun dari orang-orang komunis. Contohnya seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin ya, yang kemudian menjadi Perdana Menteri Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan. Dua orang ini termasuk tokoh kiri, Sultan Syahrir orang PSI, Partai Sosialis Indonesia, kemudian Amir Syarifuddin memang sudah dikenal sebagai salah satu tokoh PKI di Indonesia waktu itu. Nah, bentuk perjuangan bawah tanah ini sendiri melalui 3 cara ya. Pertama melalui propaganda, yaitu mengeluarkan isu atau mengajak masyarakat melawan Jepang ya, berani melawan Jepang, propaganda. Kemudian siaran radio. Jadi orang-orang bawah tanah ini yang berjuang melalui bentuk bawah tanah ini, mereka memiliki radio yang belum sempat disita oleh Jepang, dan radio ini dimanfaatkan untuk mendengar berita-berita dari luar. Jadi waktu zaman Jepang itu kan memang berita dari luar itu nggak bisa masuk. Beritanya hanya dari satu sumber, yaitu dari Jepang. Jadi berita-berita kekalahan Jepang, berita-berita yang terjadi di seluruh dunia waktu itu justru datangnya dari radio-radio bawah tanah ini yang disimpan atau dikelola oleh organisasi-organisasi mereka. Jadi mereka menyebarkan berita-berita tentang kekalahan Jepang, terdesaknya Jepang, dan sebagainya. Kemudian juga non-kooperasi, artinya orang-orang bawah tanah ini dia tidak mau bekerja sama dengan Jepang dalam bentuk apapun. Jadi itu ya. Jadi bentuk bawah tanah itu dalam artian dia tidak melawannya itu tidak kentara ya. Jadi memang diam-diam ya di bawah tanah. Bukan berarti di bawah tanah, tapi terselimut lah, tidak diketahui pergerakannya oleh tentara Jepang. Kemudian bentuk bersenjata ini umumnya dilaksanakan oleh tentara-tentara Jepang
dalam artian ini ya, Jepang itu kan membentuk tentara dari kalangan orang-orang Indonesia ya, dari orang pribumi ya. Jadi baik di Sumatera maupun di Jawa itu tentara peta dan tentara Gyugun. Jadi peta itu kan tentara sukarela yang isinya orang-orang Indonesia, bentukan Jepang itu di Jawa. Sedangkan di Sumatera itu namanya Gyugun ya. Gyugun itu di Sumatera sama kayak peta, cuma namanya Gyugun. Itu baik di Sumatera maupun di Jawa itu beberapa kali melaksanakan pemberontakan terhadap tentara Jepang. Jadi memang didikan Jepang, tapi mereka berani melawan karena sebab-sebab yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian dilihat dari pelakunya, selain tadi kita udah jelaskan dari bentuknya, sekarang dilihat dari pelakunya. Nah, perlawanan terhadap Jepang itu dilakukan oleh dari sisi pelakunya 2 orang, yaitu orang-orang sipil dan orang-orang militer. Kalau orang-orang sipil tadi sudah saya jelaskan seperti kooperatif dan bawah tanah itu, yaitu orang-orang nasionalis maupun orang-orang yang bergerak secara bawah tanah, sedangkan yang pelakunya militer atau tentara seperti anggota tentara peta dan tentara Gyugun itu termasuk dalam orang-orang militer. Jadi baik sipil maupun militer sebenarnya juga melakukan perlawanan terhadap bala tentara Jepang ya. Kapan pertama kali masyarakat Indonesia mulai berani melawan tentara Jepang? Itu selang beberapa bulan setelah Jepang mendarat dan resmi berkuasa di Indonesia, tepatnya pada sekitar bulan November ya. November tahun 1942 di Aceh ya, di Sumatera sana ada perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil ya. Tengku Abdul Jalil ini seorang guru mengaji ya, ulama ya. Dia melakukan perlawanan terhadap Jepang di Cotpleng ya. Cotpleng itu suatu tempat di Aceh sana. Itu ya gara-gara masalah kerja paksa, kemudian masalah penyitaan beras dan sebagainya. Perlawanan ini pada awalnya sempat berhasil ya. Artinya Jepang itu sampai beberapa kali melakukan operasi militer atau istilahnya melakukan penumpasan beberapa kali. Penumpasan pertama gagal Jepang, penumpasan kedua juga Jepang gagal kalau nggak salah, baru penumpasan ketiga Jepang berhasil membunuh kemudian mengeksekusi orang-orang terlibat dalam pemberontakan Tengku Abdul Jalil itu, Cotpleng. Jadi orang-orang Aceh itu kan memang dahulu memang sangat patuh sama ulamanya ya, sama guru-guru agama mereka. Jadi kalau guru agama yang menggerakkan itu bisa dianggap sebagai suatu keharusan perang ya, apalagi menurut mereka ini perang jihad ya, perang di jalan Allah. Jadi perlawanannya cukup besar waktu itu di Aceh. Itu pertama kali November 1942, sedangkan Jepang secara resmi mulai memerintah Indonesia itu Maret 1942, 8 Maret 1942. Setelah di Aceh, kemudian banyak lagi terjadi di daerah-daerah lain, mulai berani di daerah lain, seperti misalnya di terjadi lagi di Aceh lagi, masih di Aceh terjadi lagi sekitar tahun 44. Jadi setelah tahun 42 terjadi lagi tahun 44. Kali ini dilakukan oleh militer ya, oleh tentara Gyugun ya, yang dipimpin oleh seorang tentara Gyugun bernama Tengku Hamid ya, perwira Tengku Hamid. Dia batalion dia itu tentara dia, beberapa anak buahnya adalah puluhan gitu, mungkin jumlahnya segitu, melakukan perlawanan terhadap kedudukan Jepang di Aceh ya, di wilayahnya sekitar situ, di sekitar Lok Sumawe kalau nggak salah saya. Nah itu dilakukan secara gerilya. Jadi Tengku Hamid ini mengajak anak-anak buahnya itu masuk ke dalam hutan Aceh yang saat itu masih sangat lebat ya. Jadi pasukan Jepang juga kewalahan melakukan penumpasan terhadap gerakan Tengku Hamid ini, karena memang di hutan Aceh waktu itu lebat. Sebagai taktik mengalahkan Tengku Hamid itu, Jepang menggunakan cara-cara yang agak kurang fair lah. Jadi para pelaku pemberontakan, Tengku Hamid dan anak-anak buahnya itu diancam, keluarganya itu akan dibunuh semua. Jadi akhirnya mendengar ancaman dari Jepang seperti itu,
Tengku Hamid dan anak-anak buahnya akhirnya keluar dari hutan dan menyerah pada Jepang. Jadi perlawanan ini mungkin tidak terlalu lama, tapi menjadi satu catatan sejarah bahwa di Aceh pernah 2 kali terjadi perlawanan terhadap pendudukan Jepang, baik baik dari orang-orang sipil yang tadi dari Tengku Abdul Jalil, seorang guru agama, maupun oleh Tengku Hamid dari kalangan Yugun, dari kalangan militer. Mungkin itu dulu, Bang Doni. Apa kita break dulu atau gimana? Baik, mungkin kita break dulu sebentar ya, Bang Rikas. Dan buat nanti kita akan masuk lagi ke materi kedua. Dan buat kamu sahabat yang mungkin ini nggak cuma siswa aja Bang ya, yang mungkin dari umum kalau pengen bertanya boleh Bang seputar tema ini. Boleh, silakan, enggak masalah. Oke, jadi untuk masyarakat umum boleh. boleh. Jadi kalau misalnya buat yang sahabat selain siswa juga, yang siswa juga harus bertanya nih ya. Jangan sampai nggak bertanya nih sama Pak Gurunya, mumpung ibaratnya bisa langsung dan via via WhatsApp atau SMS bisa berpikir nih apa sih yang mau ditanyakan terkait dengan tema tadi yang udah disampaikan juga, atau mungkin belum disampaikan juga, pokoknya terkait dengan tema melawan tirani Jepang ini sendiri. Nah, di mana bertanyanya kamu bisa di WhatsApp ataupun di SMS kita sahabat di 0811 570 1018. Mari kita break dulu sejenak, nanti langsung saya hubungi kembali, oke? Ya, buat sahabat kreatif dimanapun saja kamu berada, sekali lagi buat kamu yang pengen join, Doni ulangi lagi, dicatat nomornya buat siswa-siswanya juga yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau SMS di 0811 570 1018. Kita break dulu sejenak. 101,8 Pro 2 FM Pontianak, tempatnya anak muda. Preview. Apa harap di benak tanya, kita sama-sama tak berdaya. Apa rasanya coba bertahan di terjang luka. Sudut pandang mulai berbeda, arah jalan terbagi dua. Semakin kita paham sudah tak mungkin bersama. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah, kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Karena kita tahu kita sudah berjalan sejauh ini. Masa lalu jadi tanda mata yang pasti sulit untuk kita lupa. Menyatu karena kita berbeda, ide gila menari di kepala. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah, kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Karena kita tahu kita sudah berjalan sejauh jalan yang kita lalui, bukan hal yang biasa. Coba kita pahami dengan lensa berbeda. Kisah ini memberi makna abadi. Jauhi bawa perasaan yang berlebihan, sudahlah buang jauh. Lalu jadi tanda mata,
sudah berjalan sejauh ini. Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak? Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama Mi itu kita lihat Kak wisuda. Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa? Dede, Mama. Pergi, Mama deh. Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini. Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku. Oh ya udah. Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini. Aduh, Bim. HP lagi. Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga. Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu. Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget. Semua orang punya mimpi, karena mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Pemuda adalah generasi yang harus punya mimpi besar dan berani mengarungi samudra kehidupan. Saat ini, tidak ada waktu berpangku tangan. Berlarilah tanpa lelah sampai mimpi itu dapat diraih. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Belajar di RRI. Well, Sobat Kreatif dimanapun saja kamu berada, masih bersama Doni dan Bang Rikas di pagi hari ini. Tapi sebelum itu Doni pengen sapa juga nih di YouTube ya. Ada Yusnani Novilianti, katanya sukses Pro 2 Pontianak. Dan ada Habib Alham yang memberikan 3 jempol. Wah, kayak nggak asing ya jempol-jempol ini. Baik Sobat Kreatif, kita coba lagi sama Bang Rikas yang udah ada di ujung Zoom kita. Bang Rikas, halo. Halo. Oke, Marikas, ini sebelum dilanjutkan materinya Bang, ada yang bertanya nih Bang, tapi ini kayaknya dari jalur umum nih. Jalur umum. Ada yang bertanya katanya gini, pagi Bang Doni dan Bang Rikas, pagi juga, saya Hugo di Pontianak katanya. Bang, tadi dijelaskan tentang perlawanan yang dilakukan dari pihak nasionalis dan secara sembunyi-sembunyi dari pihak sayap kiri. Nah, apakah saat itu kedua pihak ini bekerja sama atau sebenarnya tujuannya saja yang sama tapi kepentingannya berbeda katanya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi juga buat Hugo di Pontianak. Gimana tuh Bang? Baiklah, akan coba saya jawab ya. Tadi kan pertanyaannya apakah mereka ini memang ada kerjasama atau memiliki tujuan yang sama gitu ya. Pada dasarnya gini, Bung Karno itu sebagai tokoh nasionalis dan Bung Hatta ya kan Dwi Tunggal ini sebenarnya Bung Karno dan Bung Hatta sama-sama tahu bahwa memang ada kawan-kawannya ya. Sultan Syahrir itu kan, Sultan Syahrir, Amir Saripudin itu kan sebenarnya juga temannya Bung Karno juga, cuman jalan politiknya beda, yang satu nasionalis, kemudian Sultan Syahrir dan Amir Saripudin itu kiri gitu ya. Sebenarnya tahu, Bung Karno, Bung Hatta tahu pasti ada gerakan bawah tanah, cuman secara kontak-kontak gitu ya, kontak-kontak antara Soekarno dengan gerakan bawah tanah yang kiri itu memang tidak terjadi secara istilahnya gimana? Tidak terjadi secara gamblang ya, jadi tetap secara rahasia. Bagi gerakan bawah tanah sendiri, orang-orang Amir Saripudin dan Sultan Syahrir sendiri menganggap orang-orang yang kerjasama kooperatif dengan Jepang itu memang dianggap nggak baik gitu kan. Kamu mau-maunya kerjasama dengan Jepang gitu kan. Jadi memang agak ada gimana ya, orang-orang yang bawah tanah itu menganggap yang mau bekerja sama dengan Jepang itu
nggak bisa dipercaya juga gitu. Oke. Cuman mereka pada intinya sama-sama memiliki tujuan yang sama untuk mengusir Jepang dan menjadikan Indonesia merdeka. Secara kalau saling bekerja sama secara lekat saya rasa tidak ya, karena masing-masing itu jalurnya sendiri-sendiri. Karena gini, kalau Soekarno sampai ketahuan kerjasama dengan orang-orang bawah tanah seperti Amir Saripudin dan Sultan Syahrir, maka Soekarno itu resiko juga bagi dia, karena kalau ketahuan ya mungkin bisa Soekarno sendiri bisa ditangkap oleh Jepang gitu kan. Karena Soekarno itu memang sedang dipercayainya, lagi tinggi-tingginya Jepang itu mempercayai Bung Karno. Saya rasa itu ya. Oke, berarti ibaratnya emang kedua ini tidak secara langsung bekerja sama, tapi memiliki tujuan yang sama gitu, ibaratnya merasa ada tujuan yang sama dan memanfaatkan situasi yang ada lah ibarat saat itu ya Bang ya? Ya, betul. Oke, Bang Nikas, silakan Bang Nikas dilanjutkan materi selanjutnya nih Bang. Oke, saya lanjutkan lagi materi. Tadi kan udah sampai perlawanan beberapa ya yang di Aceh kan. Kemudian banyak lagi perlawanan lainnya sebenarnya di Jawa itu banyak. Kemudian kalau yang tadi kan Aceh di sisi Indonesia paling barat ya. Yang paling timur juga ada, yaitu gerakan Koreri ya, gerakan Koreri yang dipimpin oleh Silas Papare ya. Dia kemudian menjadi pahlawan nasional. Silas Papare memimpin gerakan Koreri melawan tentara Jepang yang ada di Papua sana. Dan ini perlawanannya berhasil karena Silas Papare itu kebetulan dibantu oleh tentara sekutu. Jadi wilayah-wilayah Papua itu kan memang dekat dengan Australia, dekat dengan wilayah Samudra Pasifik, di mana orang-orang Amerika, tentara Amerika tuh lebih dulu mendarat di sebelah sana. Jadi perlawanan gerakan Koreri itu yang dipimpin Silas Papare berhasil membuat Jepang lari dari Papua. Justru sebenarnya di wilayah Papua itu sebelum Agustus 1945 itu Jepang udah lari dari situ, udah nggak ada lagi. Ya. Nah, tapi nggak adil rasanya kalau kita bahas di luar Kalimantan Barat, karena di Kalimantan Barat sendiri sebenarnya ada perlawanan terhadap Jepang yang mungkin terlupakan dalam catatan sejarah kita ya, yaitu perlawanan Pangsuma ya. Mungkin para pendengar di Kalbar atau di Pontianak nggak asing dengan nama Pangsuma. Ya mungkin Anda taunya Pangsuma nama jalan atau nama gor gitu ya. Tapi Pangsuma itu tokoh ya. Beliau itu semacam tokoh adat ya, panglima adat dari suku Dayak, yaitu suku Dayak desa ya. Jadi suku Dayak itu kan banyak sub-subnya ya. Salah satunya itu sub-suku Dayak desa gitu kan. Itu yang berada di sekitar Meliau, di wilayah sekitar Sanggau ya. Itu pernah melakukan perlawanan terhadap bala tentara Jepang, dan sebenarnya ini perlawanan besar, bisa dibilang ini berhasil ya, karena perlawanan ini awalnya itu sepele, awalnya karena adanya aksi semacam penganiayaan kepada orang-orang Dayak di wilayah Meliau sana yang dilakukan oleh salah satu semacam mandor perusahaan Jepang yang bernama Osaki ya. Osaki itu kepala perusahaan kayu yang berada di wilayah Meliau. Itu dia mengancam akan memancung ya, memotong kepala Panglinggan. Panglinggan itu temannya Pangsuma apabila tidak menyetujui agar anak Panglinggan itu menikah dengan dia. Itu Panglinggan nggak mau anaknya dinikahin oleh Osaki, kepala perusahaan kayu yang ada di Meliau itu. Tapi begitu Pangsuma, Panglinggan, dan beberapa orang bertemu dengan Osaki untuk meminta penjelasan dan mengasih tahu kami nggak bisa menikahkan anak kami kepada kamu, itu justru Osaki itu justru mau membunuh Panglinggan gitu kan. Jadi akhirnya terjadi perkelahian antara Pangsuma dengan Osaki, ini orang Jepang, dan Osaki ini tewas ya. Dalam perkelahian itu berhasil dimenangkan oleh Pangsuma. Nah, karena Osaki ini meninggal ya, gugur, jangan bilang gugur lah, musuh gitu kan, mati gitu kan. Nah, akhirnya bala tentara Jepang yang berada di Pontianak itu merasa murka gitu, berani-beraninya kamu bunuh orang Jepang, apalagi kepala perusahaan gitu kan. Mungkin Osaki ini kalau bisa dibilang juga tentara juga, jadi tentara yang dipekerjakan menjadi kepala perusahaan kayu gitu kan, membabat hutan kita. Jadi akhirnya orang-orang Dayak tahu ini pasti akan ada
istilahnya balas dendam ekspedisi yang dikirimkan dari Pontianak ke Meliau untuk menghancurkan orang-orang yang telah membunuh Osaki. Dan itu ekspedisi itu ternyata memicu orang-orang Dayak di Meliau untuk sama-sama bermusyawarah, mengambil keputusan adat, dan akhirnya disetujui untuk tetap melawan orang-orang Jepang itu. Karena memang ini berbarengan, orang-orang Dayak yang di sekitar Meliau itu juga sebenarnya udah merasa resah karena ditindas terus oleh orang-orang Jepang, dijadikan budak-budak untuk bekerja di perusahaan kayunya Osaki itu, menjadi kerja paksa dan sebagainya. Penderitaannya sudah ibaratnya itu sudah sampai di puncaknya lah. Kebetulan juga Jepang ini mau bunuh kita, jadi sekalian aja kita tanggapi juga gitu kan. Akhirnya orang-orang Dayak di Meliau, Pangsuma dan sebagainya mendeklarasikan perang dengan Jepang. Kemudian mangkok merah, ya istilah mangkok merah itu sempat terjadi saat itu. Mangkok merah diedarkan dari satu dari satu kampung ke kampung lain. Dan kalau mangkok merah udah beredar itu kan istilahnya tanda perang gitu kan, tanda perang, dan seluruh orang-orang Dayak yang ada di situ, yang mendapat giliran mangkok merah itu harus siap gitu. Mangkok merah itu kan semacam alat konsolidasi ya, atau alat komunikasi antar kampung di masyarakat Dayak gitu kan, bahwa kalau mangkok merah itu sudah sampai di kampung kamu harus siap untuk perang, dan mangkok itu jangan berhenti, harus diedarkan ke kampung-kampung Dayak yang lain. Nah, perang ini sempat membuat Jepang itu kelabakan ya, karena pada ekspedisi pertama untuk membalas dendam itu, pasukan Dayak itu berhasil mencegat orang-orang Jepang itu, mencegat pasukan-pasukan Jepang itu. Bahkan ada seorang perwira yang memimpin itu namanya Nagatani. Nagatani itu sampai dipancung kepalanya oleh Pangsuma ya. Karena ekspedisi pertama gagal, Jepang kembali murka dan akhirnya meluncurkan ekspedisi yang kedua. Tapi ekspedisi satu Jepang yang berhasil dikalahkan oleh Pangsuma itu membuat wilayah Meliau itu berhasil dibebaskan oleh Pangsuma dan pasukannya. Jadi wilayah Meliau itu termasuk wilayah yang sempat dibebaskan oleh Pangsuma gitu ya. Nah, pada ekspedisi kedua Jepang lebih besar lagi pasukannya yang dikirim ke Meliau ya, untuk menghancurkan pasukannya Pangsuma. Jadi yang dikirim itu selain tentara angkatan laut reguler, juga dikirim Kaigun. Kaigun itu kan tentara pembantu ya, tentara pembantu angkatan laut, Kaigun Heiho, dan kemudian Keibeitai. Keibeitai itu pasukan polisi militer. Jadi 3 tentara Kaigun reguler atau tentara angkatan laut, kemudian tentara angkatan laut Heiho, dan kemudian tentara polisi militer dikirim untuk menghancurkan Pangsuma dan anak-anak buahnya. Tapi yang menjadi suatu hal yang menarik dalam perlawanan Pangsuma ini, itu mungkin pertama kalinya dalam sejarah Indonesia gitu kan, suatu suatu pasukan tradisional yang bersenjatakan mandau, yang bersenjatakan sumpit, yang bersenjatakan tombak itu berhasil mengalahkan pasukan Jepang yang modern kan mereka udah menggunakan meriam, mereka udah menggunakan senapan, udah menggunakan pistol dan sebagainya, itu berhasil dikalahkan oleh tentara-tentara Dayak yang hanya bersenjatakan tradisional. Tapi ini juga didukung dengan penguasaan medan. Kita tahu sendiri orang-orang Dayak di sekitar Meliau pasti tahu medannya, dan medan itu benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang Dayak, dimanfaatkan oleh Pangsuma untuk mengalahkan pasukan Jepang ya. Tapi memang di ekspedisi kedua itu gagal ya. Ekspedisi kedua maksudnya gagal dipertahankan, dan wilayah Meliau kembali dikuasai oleh Jepang, dan Pangsuma itu berhasil ditembak. Jadi ada suatu cerita rakyat ya, bahwa
Pangsuma ini juga dikenal sebagai orang yang sakti. Jadi cara menembaknya dia, cara membunuhnya Pangsuma itu dengan menembak kakinya, menembak lututnya. Jadi ya kita nggak bisa pungkiri saat itu mata-mata atau pengkhianat dari kalangan Indonesia, dari kalangan orang-orang pribumi juga ada gitu. Jadi Jepang dikasih tahu untuk mengalahkan Pangsuma tembak lututnya. Jadi begitu Pangsuma ditembak lututnya goyah dan berhasil dibunuh oleh ditembak mati oleh Jepang. Jadi memang perlawanan Pangsuma itu kalah, pada akhirnya kalah. Tapi perlawanan Pangsuma memicu orang-orang Dayak di seluruh Kalimantan Barat itu bergerak. Ya. Oke lah di Meliau kalah, di Sanggau kalah. Tapi orang-orang Dayak yang berada di wilayah lain seperti di Melawi, di Skadau, Sintang dan sebagainya itu justru akhirnya juga melakukan perlawanan yang sama. Mungkin tidak tercatat dalam buku-buku sejarah melakukan perlawanan yang sama. Bahkan dalam literatur yang ada, saat Indonesia dimerdekakan 17 Agustus 1945, orang-orang Dayak itu sampai ke Pontianak mencari orang-orang Jepang. Gitu ya. Sampai perlawanan mereka itu sampai datang ke ibu kota provinsi kita, ke Pontianak. Tapi saat itu memang Jepang sudah kalah, ya 17 Agustus 45 Jepang sudah kalah. Orang-orang Dayak sudah orang-orang Jepang sudah tidak ada minat lagi untuk bertarung, tidak ada minat lagi untuk berperang. Jadi mereka hanya mengurung diri saja di asrama-asramanya, sedangkan orang-orang Dayak datang dari daerah pedalaman ke kota-kota besar, ya tujuannya untuk mencari atau memerangi orang-orang Jepang itu. Tapi ini perlawanan yang besar yang awalnya hanya setingkat Meliau itu kan mungkin kecamatan ya atau desa ya dulu, tapi perlawanan ini membesar jadi seluruh Kalimantan. Itu suatu hal yang mungkin terlupakan dari kita, bahwa salah satu perlawanan terhebat yang terjadi pada masa pendudukan Jepang itu pernah terjadi di Kalimantan Barat dan pernah dimenangkan juga. Kalau kita mau ngomong secara jujur, ya pernah dimenangkan juga oleh pasukan-pasukan Dayak tersebut gitu ya. Mungkin itu aja dari perlawanan Pangsuma ya. Pangsuma itu makamnya makamnya di Sanggau kalau nggak salah, makamnya masih di sekitar situ. Marikas, ini ada yang bertanya juga nih Marikas, terkait dengan materi tadi. Ada Rizal di Pontianak juga. Katanya apakah perlawanan dari Pangsuma tadi juga ada kaitannya dengan yang di Mandor itu seperti apa katanya peristiwanya Bang katanya? Oke, apakah perlawanan Pangsuma ada kaitannya dengan Mandor? Kalau menurut saya tidak terlalu ya. Ada tapi tidak terlalu, karena gini, peristiwa Mandor itu kan peristiwa genosida, pembunuhan massal oleh Jepang yang dilakukan di Kalimantan Barat pada tahun 1944 ya. Tapi pembunuhan itu hanya menyasar orang-orang elit-elit saja, orang-orang cerdik pandai, orang-orang pinter, orang-orang terdidik, sultan, kerabat-kerabat dan sebagainya. Bisa dibilang peristiwa Mandor itu tidak menyasar orang-orang Dayak secara khusus gitu ya. Jadi yang disasar oleh Jepang itu hanya orang-orang yang dianggap pinter dan suatu saat akan berani melawan mereka. Jadi memang orang-orang Dayak tidak menjadi sasaran ya. Karena waktu itu elit-elit orang Dayak belum banyak. Apakah ada hubungannya karena untuk balas dendam karena Jepang telah membunuh sultan-sultan di Kalimantan Barat, sampai saat peristiwa Pangsuma pecah itu sebenarnya orang-orang Dayak belum tahu. Bisa dibilang seluruh orang Dayak di Kalimantan Barat belum tahu kalau sultan-sultan mereka dibunuh, karena informasi saat itu memang masih minim sekali ya, belum meluas seperti sekarang gitu ya, belum meluas seperti sekarang. Jadi dibilang ada hubungannya atau tidak ya sebenarnya tidak terlalu ya. Ada mungkin tidak terlalu. Orang-orang Dayak baru tahu kalau sultan-sultan mereka itu udah habis dibunuh Jepang itu begitu setelah perlawanan Pangsuma. Setelah perlawanan Pangsuma pecah, Pangsuma gugur, dan kemudian memicu perlawanan Dayak seluruh Kalbar mungkinnya di Sintang, Pontianak dan sebagainya, dan mereka menuju ke menuju ke kota, diketahui sultannya udah nggak ada lagi karena dibunuh Jepang. Jadi justru orang-orang Dayak tuh baru tahu sultan mereka meninggal itu
ya salah satunya gara-gara perlawanan Pangsuma itu. Ya. Jadi kalau menurut saya tidak ada hubungannya sangat dikit lah antara perlawanan Pangsuma dengan Peristiwa Mandor ya. Mandor. Jadi bukan untuk membalas dendam lah istilahnya. Berarti ibaratnya peristiwa Mandor ini terjadi sebelum perlawanan Pangsuma apa sesudah nih Bang? Mandor sebelum. Sebelum Mandor ya? itu kan sebenarnya Mandor itu kalau mau jujur sebenarnya dari tahun 43, dari penelitian-penelitian yang ada tuh dimulai pembunuhan itu udah mulai sejak 1943. Cuman Jepang baru mengumumkan telah menghukum mati para sultan, orang-orang pintar dan sebagainya itu kan baru diumumkan per tanggal 1 Juli 1944. 1 Juli 1944 di koran Borneo Shinbun. Dalam koran Borneo Shinbun itu ditulis pada 28 Juni 1944 telah diadakan diadakan suatu penindakan untuk melawan orang-orang yang akan melawan Jepang. Jadi peristiwa settingan sebenarnya itu 28 Juni, tapi ditulis di dalam korannya, kan korannya terbitnya seminggu sekali, apa nggak salah itu seminggu sekali, baru diterbitkan di koran tanggal 1 Juli 1944. Sebenarnya yang diberitakan di dalam koran itu tidak sepenuhnya berita jurnalistik, karena dari redaksinya, dari kata-katanya, dari pernyataan-pernyataannya itu banyak yang kelihatan kok kalau itu beritanya itu memang berita yang memang dibuat-buat lah oleh Jepang. Termasuk jumlah orang-orangnya juga sebenarnya itu settingan-settingan Jepang. Tuduhannya juga sebenarnya itu settingan-settingan Jepang. Tuduhan bahwa orang-orang sultan dan sebagainya, sultan di Kalimantan Barat akan memberontak dan membentuk negara Republik Borneo Barat itu sebenarnya tuduhan Jepang yang dibuat-buat ya. Kalau dipikir-pikir kan masa iya sultan kan kekuasaannya monarki gitu ya. Masa mau seluruh sultan di Kalimantan Barat membubarkan kesultanannya kemudian membentuk suatu negara republik. Itu kan bertentangan. Masa sultan malah mau mendirikan republik, itu kan satu hal yang bertentangan sebenarnya. Itu kekeliruan di koran Borneo Shinbun yang bisa dilihat oleh kasat mata sebenarnya. Oke, Bang Rikas. Ini ada karena menit juga udah mau di penghujung acara, ada beberapa pertanyaan terakhir dan mungkin nanti sekalian diberikan rangkuman juga untuk hari ini Bang ya. Ini pertanyaan gini Bang, simple sih sebenarnya. Kan kita tahu bahwa yang menjajah Indonesia paling lama itu adalah Belanda. Tapi yang paling tersiksa atau yang paling berat itulah di masa-masa Jepang. Meskipun waktu mereka menjajah itu tidak selama Belanda. Nah, itu kenapa dan apa yang menyebabkan Jepang itu lebih masa-masanya walaupun sebentar lebih tersiksa daripada masa penjajahan Belanda, dan apakah memang benar seperti itu atau bagaimana nih Bang? Mungkin sekalian memberikan rangkuman untuk pelajaran hari ini Bang. Oke, baik. Kalau menurut saya ya sebagai pendidik sejarah, kalau ada pernyataan wah Jepang cuma jajah kita 3,5 tahun tapi tersiksanya kalah Belanda 3,5 abad. Menurut saya itu nggak tepat lah. Masa 3,5 abad mau disamakan dengan 3,5 tahun gitu kan? Ya kalau dipikir emang Belanda nggak melakukan pembantaian juga. Sebenarnya Belanda selama 3,5 abad banyak sekali pembantaian yang dilakukan oleh mereka gitu kan. Belum lagi sistem tanam paksa, kemudian sistem kerja rodi dan sebagainya yang sangat menyengsarakan rakyat, ya sama aja sebenarnya, tersiksa lahir batin juga. Saya pikir kalau ditambah-tambahkan, kalau dihitung-hitung 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia dengan 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, mungkin jumlahnya lebih banyak orang yang mati atau dibunuh Belanda sebenarnya. Kalau ya dipikir-pikir aja, perang yang terjadi zaman Belanda, orang-orang Indonesia lawan Belanda itu kan banyak, perang di Ponorogo, perang di Imam Bonjol, perang Aceh dan sebagainya, belum lagi eksploitasi ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau ada anggapan mengapa sih Jepang tuh sampai tega, sampai jahat sekali sama orang-orang Indonesia saat itu, ya kita harus lihat perspektif saat itu bahwa ideologi yang digunakan Jepang yang berkembang saat itu adalah fasisme. Fasisme itu memang
ideologi yang istilahnya ultranasionalis lah. Jadi kalau kita belajar perkembangan ideologi nasionalis itu kan berkembang pada ujung-ujungnya itu kan pada tingkat paling tinggi itu kan berkembang menjadi suatu fasisme gitu loh, menganggap bahwa bangsa-bangsa lain itu tidak sederajat dengan bangsa mereka. Apalagi orang-orang Jepang menganggap orang-orang Asia lain tuh ya mohon maaf seperti orang Indonesia tuh orang-orang Asia yang kelas rendah mungkin karena mereka bisa digunakan untuk orang-orang Jepang sebagai objek untuk memajukan industri-industri Jepang untuk pekerja, untuk tenaga kerja dan sebagainya. Jadi memang kalau dipikir-pikir Jepang nggak menganggap kita sebagai saudara. Dia kalau mereka bilang mereka sebagai saudara tua dan Indonesia sebagai saudara muda, itu rasa cuman propaganda Jepang aja karena memang saat itu Jepang menganggap bangsanya dialah bangsa yang paling maju, yang derajatnya paling tinggi dan sebagainya. Bukan cuma orang Indonesia sih, di orang-orang Cina juga gitu. Orang Cina juga dianggap sebagai orang-orang rendahan saat itu. Bahkan penderitaan yang Jepang lakukan di Indonesia ya kalau mau dipikir-pikir mungkin belum ada setengahnya dengan penderitaan yang dilaksanakan yang dirasakan oleh orang-orang Cina di sana, RRC sana ya. Bahkan orang-orang RRC itu jumlahnya yang dibunuh Jepang itu jauh lebih banyak daripada yang ada di Indonesia. Tapi di Indonesia memang paling banyak ya, sejauh ini paling banyak memang yang terjadi di Mandor gitu kan. Kalau di Cina itu kan sampai bahkan ada orang-orang Jepang sampai bikin lomba gitu kan, sampai bikin lomba satu hari siapa yang mampu memancung 100 kepala orang-orang Cina. Itu kan lomba yang kurang ajar sebenarnya. Masa ada lomba memancung kepala gitu loh. Dan pemenangnya yang berhasil memenangkan lomba pancung 100 kepala orang-orang Cina itu malah dikasih hadiah oleh tentara Jepang. Kan memang lomba yang sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Udah tidak dianggap lagi sebagai manusia gitu saat itu. Jadi perspektifnya itu. Kalau Belanda oke lah, Belanda masih melihat kita sebagai manusia lah, sebagai manusia meskipun kelas rendahan dengan tingkat paling, maksudnya kan mereka kan mengadakan suatu stratifikasi ya, golongan pribumi, golongan timur asing dan golongan Eropa. Meskipun kita berada ke golongan paling bawah, tapi memang itulah yang terjadi pada masa penjajahan Jepang ya. Okay. Kemudian tadi di rangkuman ya. Rangkuman, saya rangkuman sedikit ya. Jadi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia selama penjajahan Jepang itu seperti yang sudah saya sebutkan di awal, itu memang dipicu oleh kekerasan-kekerasan, penindasan dan rasa-rasa yang sangat tersiksa dilakukan oleh Jepang. Bukan hanya Romusa, ada lagi yang namanya praktik Jugun Ianfu ya. Mohon maaf, Jugun Ianfu itu kan praktik di mana wanita-wanita Indonesia itu kan dipaksa sebagai pemuas hasrat seksual mereka gitu kan. Dan itu udah menjadi rahasia umum. Kemudian banyaknya padi-padi yang disita, beras-beras disita untuk orang-orang Jepang, itu kan suatu hal yang membuat orang-orang tersiksa, banyak kelaparan, orang-orang miskin dan sebagainya. Akhirnya ya namanya juga manusia ya, jangankan manusia, semut yang kita injak aja kalau kita injak banyak pasti juga akan melawan balik kita, menggigit balik si yang injak itu. Nah, begitu juga saat itu akhirnya muncul perlawanan orang-orang Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Selang 8 bulan pertama terjadi perlawanan di Aceh ya, bulan November 1942 oleh Tengku Abdul Jalil di Chot Plieng ya, di Aceh. Kemudian ada juga perlawanan secara bawah tanah yang dilakukan oleh kawan-kawan seperti Amir Sarifudin, orang-orang kiri, Stan Sarir dan sebagainya. Kemudian perlawanan-perlawanan yang dilaksanakan oleh orang-orang militer seperti PETA ya. Yang PETA itu banyak selain di Aceh yang tadi November 1944 juga terjadi lagi. Teguh Hamid, perwira Gyugun melakukan perlawanan terhadap Jepang. Kemudian terjadi lagi yang mungkin Anda sudah tidak asing lagi, yaitu pemberontakan PETA di Blitar 14 Februari 1945 di Blitar.
kemudian terjadi lagi pemberontakan peta di Cilacap April 1945, kemudian terjadi lagi pemberontakan peta di Pengalengan, Jawa Barat, Mei 1945. Jadi kecenderungannya semakin ke arah kemerdekaan, makin hari itu pemberontakan terhadap Jepang itu semakin banyak ya, karena memang meskipun Jepang udah mau kalah, kan 1945 kan sebenarnya udah mau kalah tuh Jepang, tapi penyiksaan-penyiksaan dan semena-menaan yang dilakukan Jepang itu tidak berkurang, sehingga akhirnya masyarakat melakukan perlawanan. Dan tidak lupa juga terjadi perlawanan terhadap Jepang yang terjadi di Kalimantan Barat. Jadi kita harus jangan sampai melupakan sejarah orang-orang Kalbar sendiri ya, yang terjadi di Kalbar. Di Kalbar juga terjadi yang dilakukan oleh Pangsuma ya, Pangsuma. Meskipun perlawanannya etnogerilya ya, perlawanan etnogerilya, maksudnya perlawanan gerilya secara etnis gitu ya, hanya orang-orang Dayak yang melawan, tapi itu sudah membuat Jepang kalang kabut lah istilahnya, sampai mereka orang-orang Dayak bersatu, seluruh Kalbar bersatu, mangkok merah sempat diedarkan, dan sampai berhasil mengejar Jepang ke Pontianak. Memang tapi saat itu momentumnya udah Jepang kalah sih, jadi memang di kota-kota besar seperti di Pontianak saat pasukan Dayak itu masuk tidak terjadi perlawanan yang berarti. Ya memang karena Jepang udah malas mau perang karena mereka udah kalah gitu.